Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia ini, profil kita ini terdiri dari tubuh, hati, nyawa, dan Allah atau rahasia. Tubuh yang dimaksud adalah tubuh kasar kita, jasad kita. Asal daripada tubuh kasar kita ini berasal dari 4 elemen: darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, dan jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru segalanya. Semuanya itu berasal dari mani bapa dan sel ovum ibu. Mani bapa dan mani ibu. Nah, singkatnya bahwa jasad kita ini berasal dari setetes mani, kemudian berubah menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru segalanya. Telah dijelaskan melalui firman Allah di dalam kitabnya, di dalam surat Al-Alaq ada. Kemudian level yang di belakang daripada tubuh atau jasad yang berasal dari mani ini adalah hati yang goib. Hati yang dimaksud atau kolbi yang dimaksud ini adalah yang goib. Bahasa Arabnya disebut dengan al-ghadibun. Bukan hati yang nyata, daging hati yang nyata yang berada di dalam jantung atau di balik jantung yang bisa dilihat dengan mikroskop elektron, itu tidak. Hati yang dimaksud adalah hati yang ghaib, al-ghadibun dalam bahasa Arabnya. Itulah di dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa aku menciptakan sebuah ronggah dada, mahligai ronggah dadahmu, di balik dadamu ada kolbimu, di balik kolbimu ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada sir, rasa, di balik rasa, sir atau nur Muhammad, inilah aku, Allah berada. Maka kolbi mukmin itu baitullah. Kolbinya orang-orang mukmin itu tempat tinggalnya Allah, makomnya Allah, singgah sananya Allah, rumahnya Gusti Allah. Nah, kondisi rumah Allah al-ghadibun ini secara ghaib berada di balik batang tubuh jasad manusia inilah memiliki watak dan sifat di dalam tajalinya Allah pada diri manusia, yaitu ada sifat yang tertuang dalam bahasa tasawuf disebut dengan latifah. Letak sifat-sifat yang ada pada hati manusia, pada latifah diri batang tubuh manusia ini, ada latifatul kolbi secara ghaib berada di bawah 2 jari susu kiri kita. Kemudian latifatul khafi berada di atas 2 jari susu kiri kita. Kemudian latifatul akhfa berada tepat di ulu hati kita. Kemudian latifatul sirri, latifatul ruh, latifatul sirri berada di bawah 2 jari susu kanan kita. Kemudian latifatul ruh berada di atas 2 jari susu kanan kita. Lalu ada lagi latifatul nafsun natiqa, berada tepat di antara 2 kening mata kita, di dahi kita, di tengah-tengah di antara 2 alis mata ini. Kemudian latifah kullu jasad itu tepat di ubun-ubun kepala kita. Kalau latifatul nafsun natiqa yang ada di 2 alis mata ini, di tengah-tengah ini, itulah angan-angan kita, khayal kita yang panjang, angan-angan dunia, angan-angan materialistis, angan-angan cinta dunia yang begitu panjang, yang menarik sampai dengan kita lupa dengan negeri akhirat, lupa dengan Allah yang menciptakan khayalan, yang menciptakan angan-angan, yang menciptakan dunia ini. Insya Allah itulah nafsu natika. Kemudian latifah seluruh meliputi cahaya seluruh badan dasar kita, tubuh jasad ini disebut dengan kullu jasad. Titik latifah itu secara ghaib berada di ubun-ubun kepala ini. Singkatnya bahwa semua latifah ini adalah merupakan sifat-sifat hati kita yang kotor. Maka di dalam ilmu tarekoh, ilmu tasawuf,
diajarkan tentang cara metode membersihkan zikir, membersihkan penyakit tubuh, hati, dan nyawa ini dengan cara berzikir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, bersabda bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir maka hatimu akan menjadi tenang. Insyaallah, maka di dalam dunia tarekah dikasih zikir zahir dengan lisan bersuara, sebagaimana kita bisa bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semata-mata untuk membersihkan dan mensucikan batang tubuh atau jasad kasar kita yang terdiri dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru yang bersumber dari setetes mani itu, mani bapak dan mani ibu itu. Itu dibersihkan dengan cara berzikir zahir la ilaha illallah. Itu disebut dengan zikir tubuh. Lalu untuk membersihkan sifat dan penyakit-penyakit ada pada latifah-latifah di hati ini, itulah disebut dengan zikir kolbi atau zikir hati. Di dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atau di dalam tarekat Qadiriyah sama juga, masing-masing latifah ini dibersihkan dan disucikan dengan berzikir 1000 kali. Diniatkan, aku berniat untuk membersihkan dan mensucikan latifatul qalbiku dengan zikir Allah, 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 Allah sampai 1000 kali. Zikir hati, zikir hanya di dalam hati saja, zikir tidak bersuara, insyaallah. Kemudian ada lagi zikir yang lebih tinggi lagi, disebut dengan zikir nyawa. Itulah zikir dhaim, zikir sepanjang hidup, zikir yang biasa dipakai dan diamalkan, yang biasa dipelesetkan dengan solat dhaim, solat sepanjang hidup, solat tidak mengenal waktu. Itulah zikir nafas, zikir nafi isbat. Nafi itu keluar nafas, zikir menyebut Allah, masuk nafas kita melalui rongga hidung itu kita menyebut hu. Itulah zikir nafi isbat, zikir nafas atau zikir nyawa. Maka ada zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa. Dan kalau sudah hilang jasad tubuh kita, maksudnya sudah kusu, batang tubuh kita sudah kusu, jasad kita sudah kusu, tenggelam kesadaran jasad ini, yang ada hidup hanyalah di dalam hati, suara ghaib keluar dari kolbi, Allah, 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 Allah. Maka biasa diistilahkan di dalam ilmu tasawuf mati tabi'i, mati jasad, hiduplah hati. Maka Allah yang berada di makom kolbi telah menyebut namanya Allah, Allah, Allah. Nurun ala nurin, cahaya dari zat Allah telah nyambung ke kolbi manusia, insya Allah. Maka Nur Muhammad telah terpancar hingga sampai keluar. Allah memberikan kasaf pendengaran, kita bisa mendengar suara sir yang halus di dalam hati. Allah, 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 Allah. Itu akibat daripada telah bersih dan sucinya semua latifah-latifah sebagaimana yang kita ketahui tadi, yaitu latifatul qalbi pun sudah bersih, latifatul khufi, latifatul akhfa, latifatul sirri, latifatul ruh, nafsu natika, dan latifatul kullu jasad. Nah, semua latifah-latifah itu cara membersihkan dan mensucikan dengan berzikir qalbi, zikir hati, Allah, 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 insya Allah di dalam hati saja, insya Allah seperti itu. Kemudian kalau sudah amalkan zikir itu dengan sempurna, maka insya Allah lanjutkan lagi dengan zikir yang berikut, zikir nyawa atau zikir nafas. Jadi maksudnya daripada semua latifah-latifah ini adalah merupakan penempatan stasiun, terminal, titik-titik, kantong-kantong, pos-pos kolbi yang harus dibersihkan dan disucikan, gerbong-gerbong hati yang harus dibersihkan dan disucikan dengan cara zikrullah kolbi, zikir kolbi atau zikir hati. Itu adalah penyakit-penyakit hati, takabur, ujub, sombong, iri hati, dengki, syahwat, sangka buruk, dan segalanya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.